Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Jadwal Hafiz dengan NPM 2231193. Di sini saya akan menjelaskan tipe data dan variabel konstanta, operator aritmatika, dan penguasaan. Contoh program perhitungan dengan dua variabel input dan satu variabel output menggunakan PHP. Untuk tipe data yang pertama, yaitu tipe data adalah kategori yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Dalam PHP, tipe data membantu dalam pengelolaan data dan mempengaruhi cara variabel diperlakukan dalam perhitungan dan pemrosesan. Lalu, di sini ada jenis-jenis data data saklar. Yang pertama itu integer. Integer yaitu menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Contoh dari 0 sampai 5, 0 minus 5 dan 42. Tipe data ini dapat digunakan dalam operasi aritmatika. Lalu ada float, menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Contohnya 3,14 sampai 0,001 dan 2,5. Float berguna dalam perhitungan yang memerlukan presisi. Lalu ada jenis data string. Yang pertama menyimpan teks dikelilingi oleh tanda kutip tunggal, yaitu petik satu atau tanda yaitu petik dua. Contohnya hello, hello world PHP. Sini menggunakan eh, tanda petik dua dan tanda petik satu. Lalu string dapat digabungkan dan diproses menggunakan operator tertentu. Lalu ada boolean. Yang pertama yaitu menyimpan dua nilai, yaitu true atau false. Biasanya digunakan dalam pengkondisian untuk kontrol alur program. Lalu ada array. Array menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel, baik dengan tipe data yang sama maupun berbeda. Lalu PHP mendukung array, numerik, dan asosiatif. Nah, lalu di sini ada objek, yaitu instance dari kelas yang dapat memiliki properti atau atribut dan metode atau fungsi. Objek memungkinkan program berorientasi objek atau OOP. Null, yaitu tipe data yang menunjukkan tidak ada nilai atau variabel yang tidak terisi. Dapat dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci null. Variabel. Variabel itu adalah tempat penyimpanan data yang dapat berubah selama program dijalankan. Dalam PHP, setiap variabel diawali dengan simbol dolar, yaitu S, seperti S dolar. Diikuti oleh nama variabel. Variabel memungkinkan Anda untuk menyimpan dan memanipulasi data dengan cara yang fleksibel. Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel secara eksplisit. Tipe data akan ditentukan secara otomatis saat Anda memberikan nilai ke variabel. Aturan penamaan variabel saat mendeklarasikan variabel ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu karakter yang diizinkan. Nama variabel hanya boleh terdiri dari huruf A kecil sampai Z kecil, lalu A kapital sampai Z kapital. Untuk angka dari 0 sampai 9 dan karakter itu underscore. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Lalu yang kedua itu case sensitivity. Nama variabel bersifat case sensitivity, artinya simbol dolar nama dengan awalan kapital dan awalan non kapital dan huruf kapital semuanya dianggap sebagai variabel yang berbeda. Lalu yang ketiga tidak boleh menggunakan kata kunci. Anda tidak dapat menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam PHP, yaitu seperti if, else, dan while sebagai nama variabel. Lalu yang keempat yaitu keterbacaan. Gunakan nama yang deskriptif dan jelas. Misalnya gunakan seperti jumlah underscore pembelian daripada hanya eh, JP, hanya singkatan saja untuk meningkatkan pemahaman kode. Lalu ada konstanta. Konstanta ini adalah nilai yang yang tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta biasanya digunakan untuk menyimpan nilai yang bersifat global dan tidak berubah sepanjang program. Mendeklarasikan konstanta, Anda dapat mendeklarasikan konstanta menggunakan fungsi define
yaitu tanda buka kurung dan tutup kurung, atau dengan menggunakan kata kunci cons. Menggunakan konstanta setelah dideklarasikan, Anda dapat menggunakan konstanta di mana saja dalam kode. Konstanta tidak perlu diawali dengan simbol seperti $, ini. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika di PHP adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai numerik. PHP mendukung beberapa operator aritmatika yang umum digunakan dalam berbagai perhitungan. Berikut adalah daftar operator aritmatika beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu penjumlahan atau tanda plus. Operator ini digunakan untuk menjumlahkan dua nilai numerik, baik integer maupun float. Lalu yang kedua ada pengurangan. Operator ini digunakan untuk mengurangi dua nilai numerik. Lalu yang ketiga perkalian dengan simbol eh, bintang. Operator perkalian digunakan untuk mengalihkan dua nilai numerik. Lalu pembagian. Pembagian ini dituliskan dengan simbol garis miring. Operator ini digunakan untuk membagi dua nilai numerik. Hasilnya bisa berupa bilangan bulat atau bilangan desimal, tergantung pada nilai yang dibagi. Lalu yang kelima ada modulus. Modulus ini dipakai dengan simbol persen. Operator modulus digunakan untuk mendapatkan sisa hasil bagi dari pembagian dua bilangan bulat. Lalu yang keenam ada eksponensial. Digunakan dengan eh, simbol simbol pagar 2. Operator ini digunakan untuk menghitung perangkat eksponen dari suatu bilangan di PHP. Simbol bintang 2 ini adalah operator eksponensial atau pangkat. Sini ada penjelasan program. Dari input pengguna, program meminta pengguna untuk memasukkan dua nilai dengan menggunakan fungsi readline. Nilai tersebut dikonversikan menjadi tipe float agar dapat melakukan operasi matematika dengan maksimal, dengan bilangan desimal. Melakukan penjumlahan variabel hasil penyimpanan hasil dari penjumlahan A dan B, lalu menampilkan hasil. Menggunakan echo untuk menampilkan hasil penjumlahan ke layar. Studi kasus program kode yang dapat ditampilkan pada gambar di slide sebelumnya merupakan sebuah contoh sederhana dari penggunaan PHP dan HTML untuk membuat from input data serta melakukan kalkulasi rata-rata dari beberapa nilai yang diinputkan oleh pengguna. Studi kasus yang cocok untuk penggunaan tipe pemrograman seperti ini biasanya berkaitan dengan aplikasi web sederhana yang membutuhkan interaksi antara pengguna dan sistem untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data. Kalkulasi nilai siswa. Yang pertama itu studi kasus. Aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk menghitung nilai rata-rata siswa berdasarkan beberapa nilai ujian atau tugas. Guru memasukkan nilai masing-masing ujian, lalu sistem otomatis menghitung dan menampilkan rata-rata. Lalu ada proses. Guru menginputkan nilai ujian dari siswa pada form yang disediakan, lalu aplikasi menghitung rata-rata dan menampilkan hasilnya. Penjelasan pemrograman yaitu yang pertama mengambil jumlah nilai. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah nilai yang ingin dihitung rata-ratanya, lalu mengumpulkan nilai. Mengumpulkan loop for, program mengumpulkan nilai dari pengguna dan menyimpan dalam array, yaitu nilai. Menghitung nilai total. Program menggunakan loop phrase untuk menjumlahkan semua nilai yang ada dalam array. Hasil penjumlahan disimpan dalam variabel total. Menghitung rata-rata. Rata-rata dihitung dengan membagi total nilai atau dengan jumlah nilai dan menampilkan hasil. Program menampilkan hasil rata-rata ke layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.